Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Mandiri saat melaksanakan ibadah. Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang. Ketuhanan Yang Maha Esa. Berikut ini beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, yang pertama, Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila. Kemudian yang kedua, sebelum dan sesudah makan Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda bersyukur. Berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Siti mengamalkan sila pertama Pancasila. Kemudian Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Dayu mengamalkan sila pertama Pancasila. Nah, tuliskan 5 contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. 2. Selalu berdoa sebelum dan sesudah makan. 3. Mencintai makhluk ciptaan Tuhan. 4. Tidak menghina ajaran agama orang lain. 5. Tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Nah, kamu sedang bekerja kelompok. Temanmu harus beribadah. Apa yang kamu lakukan? Saat teman akan melaksanakan ibadah, sebaiknya menghormati dengan cara mengizinkan dia melaksanakan ibadah. Anggota pramuka harus menjadi orang yang taat terhadap Tuhan. Taat beribadah termasuk sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Tuhan juga pengamalan sila pertama Pancasila. Manfaatkan tanaman dengan cara yang baik, termasuk menjaga makhluk ciptaan Tuhan. Misalkan memanfaatkan pohon kelapa. Beberapa manfaat pohon kelapa adalah sebagai berikut. Tulang daun pohon kelapa digunakan untuk membuat sapu lidi. Pohon kelapa dapat digunakan untuk membangun rumah, dan daun pohon kelapa bisa digunakan untuk membuat ketupat. Pohon kelapa dapat dimanfaatkan sebagai tempat berteduh. Batang pohon kelapa tinggi dan daunnya lebar. Daunnya melambai-lambai ditiup angin. Mari kita mencoba menirukan gerak pohon kelapa. Lakukan gerakan berikut ini. 1. Berdiri dengan tegak. 2. Angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. 3. Jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. 4. Tahan gerakan sampai hitungan 5. Lakukan juga gerakan berikut. 1. Berdiri tegak. 2. Angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. 3. Jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. 4. Miringkan badan ke kiri. 5. Tahan gerakan sampai hitungan ke-5. 6. Miringkan badan ke kanan. 7. Tahan gerakan sampai hitungan ke-5. 8. Kembali ke posisi berdiri tegak. Apakah kamu dapat menirukan gerak pohon kelapa dengan baik? Bisa ya? Gerakan apa yang paling mudah kamu lakukan? Gerakan apa yang paling sulit kamu lakukan? Tidak ada?
Wah, kalian hebat. Menirukan gerak pohon kelapa termasuk melatih kelentukan badan. Menirukan gerak pohon kelapa bertujuan melemaskan otot pinggang. Tunas pohon kelapa merupakan lambang pramuka. Mari mengenal lambang pramuka. Kita dapat mencontoh sikap yang sesuai dengan lambang pramuka. Buah kelapa dapat bertahan lama. Buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh. Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik. Kelapa merupakan pohon serbaguna. Mulai dari ujung daun hingga akar pohon kelapa sangat bermanfaat. Artinya, anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Anggota pramuka berguna untuk tanah air. Anggota pramuka berguna untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Anggota pramuka berguna untuk umat manusia. Nah, tuliskan kembali arti tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka. Tuliskan berdasarkan bacaan sebelumnya. Yang pertama, buah kelapa dapat bertahan lama. Artinya, pramuka selalu taat terhadap Tuhan dan selalu kuat menghadapi tantangan. Kemudian yang kedua, buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Kemudian yang ketiga, pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Artinya, pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan berpendirian teguh. Kemudian yang keempat, pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, pramuka memiliki tekad yang kuat dan berpegang kuat pada landasan yang baik. Dan yang kelima, kelapa merupakan pohon serbaguna. Artinya, pramuka berguna untuk bangsa, negara, dan umat manusia. Nah, perhatikan kembali penjelasan tentang manfaat buah kelapa. Adakah sikapmu yang sudah sesuai dengan penjelasan tersebut? Coba ceritakan. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Buah kelapa dapat bertahan lama dan selalu kuat dalam berbagai keadaan. Aku selalu taat terhadap Tuhan dan selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.